Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah salat maghrib Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmatnya. Dan tentu di antara nikmat yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, dan juga nikmat hidayah taufik. Sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan sholat maghrib berjamaah. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga kepada seluruh umatnya yang istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Dan semoga kita yang hadir pada majelis ini, sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dalam rangka mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas sunnah dan juga dikumpulkan bersama beliau dan para sahabatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih ingin mengkaji tentang riwayat hidup beliau rahimahullahu ta'ala, bagaimana perjalanan menuntut ilmu beliau, bagaimana kecerdasan beliau, yang itu juga kata para ulama sebagai modal utama bagi seorang penuntut ilmu untuk mencapai kesuksesan di dalam dunia ilmu. Dan yang terpenting juga adalah bagaimana akidah beliau rahimahullahu ta'ala. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, jamaah yang Allah muliakan, insyaallah kita akan membahas tentang beberapa hal terkait akidah dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, serta beberapa riwayat yang menjelaskan betapa jeniusnya beliau rahimahullahu ta'ala dan betapa cepatnya beliau di dalam menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, diriwayatkan dari Al-Husain ibn Muhammad ibn Al-Waddah wa Makki ibn Khalaf, dan juga Makki ibn Khalaf bin Affan, sami'na Muhammad ibn Ismail yaqul, kami pernah mendengar Muhammad bin Ismail berkata. Siapa jamaah Muhammad bin Ismail? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Apa kata Al-Imam Bukhari rahimahullah? Katabtu an alfi nafarin minal ulama wa ziyadah. Aku menulis hadis dari 1000 lebih ulama. Aku menulis hadis dari 1000 lebih ulama. Berarti gurunya Imam Bukhari ada berapa jemaah? 1000 lebih. Guru antum berapa? Di Masjid Baitus Salam baru 1 jemaah. Jadi memang jauh jemaah kita dari Al-Bukhari. Ya, tapi bertahap lah insyaallah ya. Katabtu an alfi nafarin minal ulama wa ziyadah. Kata Imam Bukhari, aku mencatat dari 1000 lebih para ulama, walam aktub, dan aku tidak mencatat riwayat illa amman qala al-imanu qaulun wa amal,
Dan aku nggak pernah mencatat dari seseorang yang dia kecuali pasti mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Tidak ada satupun perawi hadis yang aku catat hadisnya, atau tidak ada satupun ulama yang aku cantumkan di dalam kitab hadisku, kecuali dia pasti mengatakan iman itu, yang namanya iman, dia adalah ucapan dan perbuatan. Walam aktub amman qala al-imanu qaulun, dan saya nggak pernah mencatat hadis dari seorang ulama yang mengatakan iman itu cuman ucapan. Enggak. Artinya apa jemaah? Artinya secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa al-Imam Al-Bukhari bukanlah seorang murji'ah. Karena murji'ah itu punya landasan di dalam akidahnya bahwa iman itu cuman ucapan, bukan perbuatan. Artinya ketika antum sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu mau antum melakukan apapun perbuatan-perbuatan yang bisa menodai keimanan, itu iman antum sama dengan iman Abu Bakar Siddiq. Jadi amal perbuatan itu tidak berpengaruh pada meningkatnya atau berkurangnya kualitas keimanan seseorang. Imam Bukhari bersaksi beliau belum pernah mencatat hadis dari orang yang memiliki akidah murji'ah yang mengatakan bahwasannya iman itu sebatas ucapan dan tidak perlu perbuatan. Perbuatan maksiat sebesar apapun tidak berpengaruh jemaah bagi sekte murji'ah ya terhadap kualitas keimanan seorang hamba. Dan begitu juga iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang bagi mereka. La yatajazza. Ya, iman itu ya segitu-segitu saja. Ketika orang sudah beriman ya imannya seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Umar, seperti Utsman dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah Al-Imam Al-Bukhari belum pernah mencantumkan hadis, belum pernah mencatat hadis dari Nabi SAW kecuali dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasannya namanya iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Dan itu pun yang kita saksikan di dalam Al-Quran. Seringkali ya antum buka Quran, Allah mendampingkan antara iman dan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wal ladzina amanu wa amilus solihat. Dan ini kata para ulama menunjukkan bahwasannya yang namanya iman itu mesti konsekuensinya adalah amal. Gak mungkin ada iman tanpa amal. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya Syekh Muhammad Ibn Sa'id Ruslan hafizahullah selaku pensyarah dari kitab Al-Adabul Mufrad ini, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau mengatakan fajanaba rahimahullah ahlal bid'ah wal ahwa, sehingga Imam Bukhari rahimahullah semaksimal mungkin menghindari ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Khususnya bid'ah dalam masalah akidah. Ini lebih bahaya jemaah. Kita ini punya pandangan terkadang bid'ah amaliyah ya, secara umum maksud saya, itu lebih bahaya dari bid'ah akidah. Enggak. Yang lebih fatal itu adalah bid'ah dalam masalah akidah. Itu bisa mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah secara langsung kalau bid'ahnya dalam masalah akidah. Seperti orang yang meyakini bahwasannya takdir itu tidak ada urusannya sama Allah. Nah, ini sekte Qadariyah. Ya, bagaimanapun alur kehidupan kita di dunia itu yang menentukan kita, bukan Allah. Allah nggak punya andil dalam urusan takdir manusia. Ini namanya sekte apa jemaah? Qadariyah. Namanya aja Qadariyah. Seolah-olah dia beriman pada takdir, padahal enggak. Bahkan Ibnu Umar sendiri berlepas diri dari orang seperti ini, radhiyallahu anhuma. Dan juga kalau sampai kita punya keyakinan jemaah bahwasannya para pelaku dosa besar, bahkan dosa besar yang konsekuensinya harusnya tidak kafir, mereka keluar dari agama Islam, seperti orang-orang Khawarij yang punya i'tiqad atau keyakinan bahwasannya setiap pelaku dosa besar ya itu bisa keluar dari agama Islam. Nah, ini juga bid'ah yang sangat berbahaya jemaah. Akhirnya kita mudah untuk mengkafirkan seorang muslim. Akhirnya mudah sekali kita untuk menumpahkan darah seorang muslim karena kita anggap kafir. Nah, ini bahayanya bid'ah dalam masalah akidah.
Makanya Syekh Ruslan mengatakan Imam Bukhari rahimahullah, beliau berusaha semaksimal mungkin menjauhi ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Walam yatalaqqa illa min ahli sunnah. Dan beliau tidak bertalaki, karena dulu ilmu itu dengan talaki jamaah, cara menggapainya, duduk di hadapan syekh, berapa hari duduknya? Bertahun-tahun lamanya. Seperti duduknya Imam Abu Yusuf rahimahullah dan Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani rahimahullah di hadapan Imam Abu Hanifah. Seperti duduknya Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, ya, itu duduk di hadapannya Syafi'i sampai gurunya meninggal. Itu talaqi mereka. Dan seperti itu konsep menuntut ilmu. Nah, maka kata beliau, Imam Bukhari tidak pernah bertalaqi kecuali dengan ahli sunnah. Alladzina istaqamu 'alal mu'taqadil haqq, yang istiqamah berada di atas jalan yang lurus, di atas akidah yang hak. Alladzi jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa i'taqadahu ashabuhu radhiyallahu anhum, yaitu akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah yang diyakini oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Dan juga ada kesaksian jemaah dari Imam Bukhari sendiri rahimahullah. Ya, beliau mengatakan, "Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhil asya'." Setelah beliau menyebutkan guru-gurunya jemaah, Imam Bukhari menyebutkan, "Laqitu aktsar min alfi rajul min ahli ilm." Aku pernah bertemu dengan 1000 lebih ahli ilmu. Tadi sebagaimana beliau sampaikan, aku pernah bertemu 1000 orang lebih dari kalangan ahli ilmu, baik di Hijaz. Hijaz itu Mekah sama Madinah hari ini. Kemudian juga di Kufah. Kufah itu di Irak. Begitu juga di Basrah, di Baghdad, di Syam, di Mesir. Ya, kemudian beliau juga bertemu dengan banyak ahli ilmu di negeri-negeri yang lainnya, di Jazirah. Ya, maka kata beliau, dari semua ahli ilmu yang saya temui, ma yakhtalifu, ya, mereka tidak berselisih dalam perkara-perkara ini. Perkara apa? Pertama, an-din qaulun wa fi'lun. Bahwa agama itu, iman tadi adalah ucapan dan sekaligus perbuatan. Berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal kata Allah, mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan dan memurnikan agama, hunafa, berpaling dari kesesatan menuju kepada yang hak. Yuqimun wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Mereka mendirikan salat dan membayar zakat. Jadi ayat ini jemaah, ayat kelima surah Al-Bayyinah, kalau kita renungkan, ini menggabungkan antara iman dengan amal. Kita diperintahkan buat mentauhidkan Allah dan iqamatus shalah wa itaiz zakah, mendirikan salat dan membayar zakat. Ini nggak ada perselisihan dari 1000 lebih ulama yang ditemui oleh Al-Bukhari rahimahullah. Tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa mereka itu sepakat yang namanya agama itu ya ucapan dan perbuatan. Lalu poin yang kedua, annal Qur'ana kalamullah. Mereka sepakat dalam hal Al-Quran itu firman Allah. Karena antum mungkin karena belum belajar akidah tingkat lanjutan. Ini pelajarannya tingkat lanjutan dalam bab akidah. Jadi dalam bab akidah itu terkadang para ulama mencantumkan bab tentang Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu firman Allah. Sebagian orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam dan kaum muslimin itu memberikan argumentasi bahwasanya Al-Quran ini bukan kalamullah. Al-Quran itu adalah bisikan jiwa yang diantarkan oleh Jibril kepada Nabi SAW secara makna, bukan lafaz, secara makna. Lalu Nabi mengungkapkannya dengan lafaz. Jadi Al-Quran yang kita baca nih jemaah dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu ya semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu bukan lafaz yang datang dari Allah. Kata orang-orang Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu adalah makna ya yang disampaikan
oleh Allah kepada Nabi SAW melalui Jibril alaihissalam, dimasukkan ke dalam dada Nabi SAW, Nabi mengungkapkannya dengan lafaz. Jadi dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu ucapannya Nabi secara lafaz. Secara makna memang betul datang dari Allah. Itu nggak ada satupun muslim jemaah yang mengingkari. Quran itu datang dari Allah, nggak ada muslim yang mengingkari hal tersebut, sekte apapun dia. Tetapi masalahnya yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW bentuknya apa? Sebagian orang dari kalangan Mu'tazilah mereka mengatakan yang diturunkan oleh Allah itu makna, bisikan jiwa, yang itu diantarkan oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi SAW, baru Nabi lafazkan. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai surah An-Nas itu lafaz yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi mungkin salah, mungkin benar. Maksudnya ke situ jemaah. Kalau lafaznya datang dari Allah, maksum. Tapi ketika lafaznya datang dari Nabi SAW, nah ini yang dipermasalahkan. Meskipun dia mengatakan ya nggak masalah juga dari Nabi SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Enggak. Tapi kita katakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, kalam, ucapannya Allah Azza wa Jal, ghairu makhluk. Dan Al-Quran itu bukan makhluk. Karena konsekuensinya, kalau misalnya kita katakan Al-Quran itu makhluk yang diciptakan Allah Azza wa Jal, maka yang namanya makhluk bisa salah, bisa benar. Nah, itu arahnya ke sana nanti. Makanya akhirnya ada sebagian orang-orang orientalis, orang-orang liberal, dia mengatakan, oh Al-Quran ini udah nggak bisa cocok di zaman ini. Harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan masa. Ya, makanya akhirnya banyak direvisi, ya, sok-sokan merevisi Quran. Karena berangkat dari akidah itu jemaah. Sehingga jangan dianggap enteng ini. Dan karenanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu dicambuk ya bertahun-tahun lamanya, diriwayatkan sampai berganti 3 khalifah jamaah. 3 khalifah Imam Ahmad dipenjara, dan dipenjara dicambuk dengan cambukan yang Al-Gojonya sendiri memberikan kesaksian. Kalau cambukan itu diderakan kepada seekor unta ya yang sudah dewasa, itu unta bisa mati jemaah karena cambukan tersebut. Jadi cambukan itu bukan lagi menyayat kulit, bukan, sampai merobek daging diriwayatkan, dan itu berlangsung bertahun-tahun lamanya. Makanya Imam Ahmad itu di usia yang sudah semakin tua, ditambah lagi deraan yang beliau terima secara fisik dari penguasa-penguasa pada saat itu udah mulai sakit-sakitan jemaah. Makanya anaknya sendiri, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, menceritakan bahwasannya bapakku dulu ketika masih sehat itu kurang lebih bisa sholat sunnah 300 rakaat. Tetapi setelah mulai sakit-sakitan, akhirnya 150 rakaat saja yang beliau bisa lakukan dalam sehari semalam. Nah, kita ini jamaah yang sehat, berapa ratus rakaat antum jamaah kalau sholat sunnah? 200 ada jamaah? Nggak ada. 2,5? 250? Kan 300 ya apalagi Pak Ustaz. Ini jamaah. Ini kenapa Imam Abu Hanifah tuh mengatakan jamaah, siyarur rijal ahabbu ilayya min katsirin minal fiqh. Perjalanan hidup orang-orang soleh itu, kata Imam Abu Hanifah, lebih aku sukai daripada belajar fikih. Kenapa? Karena fikih mereka real. Fikih yang kita pelajari masih teori. Mereka udah pada tingkat praktek. Jadi ketika kita masih bahas tentang sholat sunnah, ya kan, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat qiyamul lail, sholat witir, kita baru teori itu, ya kan. Malam hari baru kita bahas keutamaan sholat witir. Malamnya nggak sholat witir itu kita jemaah. Bisa tuh kita begitu. Ulama dulu enggak. Mereka dengar satu hadis langsung mereka eksekusi detik itu juga kalau bisa dan kalau memungkinkan. Jadi dengar satu hadis amalkan, dengar satu hadis amalkan. Jadilah sejarah perjalanan hidup mereka. Nah, sejarah perjalanan hidup mereka ini mahal jemaah. Perjalanan hidupnya Imam Bukhari itu lebih mahal dari kitab yang akan kita pelajari. Makanya ini kenapa para ulama selalu ketika membahas kitab itu menulis biografi si penulis. Dibahas biografinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
biografinya Imam Syafi'i, biografinya Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena fikih yang mereka pertontonkan di hadapan kita dengan riwayat-riwayat tersebut itu fikih realita jemaah, bukan fikih teori. Adapun fikih kita belajar dari bab toharoh sampai bab jihad sekalipun belum tentu kita amalkan. Ya, makanya kata Imam Abu Hanifah, siyarur rijal ahabbu ilayya min kathirin minal fiqh. Mempelajari perjalanan hidup orang soleh terdahulu tuh lebih aku sukai daripada belajar banyak kitab-kitab fikih. Saking pentingnya perjalanan kehidupan dari orang soleh. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, kata beliau, dari 1000 ulama lebih yang aku temui, itu tidak ada yang berselisih di antaranya dalam hal wa annal khaira wa syarra biqadar. Bahwasannya kebaikan dan keburukan itu berdasarkan takdir Allah. Nah, berarti beliau secara tidak langsung membantah akidah qadariyah yang mengingkari adanya peranan Allah di dalam masalah takdir. Karena orang qadariyah mereka tidak meyakini bahwasannya takdir itu di tangan Allah. Lawannya Jabriyah. Jabriyah meyakini bahwasannya takdir itu ya adalah urusan Allah semuanya. Kita ini kayak dipaksa aja ngikut skenario, kayak main film jemaah. Kalau menurut orang Jabriyah. Jadi antum mau soleh, antum mau fasik, itu bukan urusan antum, urusannya Allah Azza wa Jalla. Jadi pasrah aja udah antum, ikutin aja alur hidup antum bagaimana. Nah, ini namanya akidah apa? Jabriyah. Dari kata jabr, pemaksaan. Jadi seolah kita dipaksa buat mengikuti skenario takdir. Lawannya qadariyah yang mengingkari takdir. Lah terus kita gimana nih Pak Ustadz sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Perspektif kita bagaimana dalam menyikapi takdir? Kita di dalam memandang takdir jamaah itu meyakini pertama bahwasannya semua yang terjadi di dalam kehidupan kita di bumi dan di langit itu semua berdasarkan ketentuannya Allah Azza wa Jalla. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang jatuh, daun jatuh jemaah, kecuali Allah tahu daun-daun itu bakal jatuhnya di mana, posisinya, kapan jatuhnya daun tersebut, dan berapa banyak daun yang jatuh di seluruh bumi ini jemaah. Jadi takdir kita udah selesai. Takdir kita sudah diketahui sama Allah Azza wa Jalla, sudah Allah kehendaki, sudah Allah catat dan disimpan di Lauhil Mahfuz. Terus gimana? Kita pasrah aja. Loh, nggak pasrah. Kita diberikan ikhtiar. Kita diberikan pilihan. Punya kehendak untuk memilih, untuk mengikuti jalan ketaatan atau jalan kemaksiatan. Jadi Allah memang mentakdirkan itu. Tapi kan kita juga nggak tahu. Emang di sini antum ada yang tahu jemaah? Antum ahli surga atau ahli neraka? Ada yang punya bocoran mungkin tadi malam gitu, Pak Ustadz, saya kayak tadi mimpi deh Pak Ustadz. Saya kayak perasaan ahli surga Pak Ustadz tadi di mimpi saya tuh. Itu mimpi baik tuh. Enggak tuh jemaah, mimpi sesat itu namanya. Jadi tadi malam tuh ada pemuda Pak Ustadz. Itu bisikin saya, Mas kamu tuh ahli surga. Gak usah sholat lagi, takdirmu di surga. Ya Allah jemaah. Itu luar biasa itu jemaah. Luar biasa sesatnya maksud saya gitu ya. Karena itu mesti syaitan yang bisikan. Gak ada satupun di antara kita yang tahu takdir kita. Makanya Nabi mengatakan, ya, ketika ada seorang sahabat bertanya, di dalam riwayat disebutkan, ini pertanyaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kalau seandainya semua takdir sudah tercatat, sudah disimpan rapi di Lauhil Mahfuz, fungsinya kita beramal itu apa gitu? Maka kata Nabi SAW, i'malu, kalian beramal aja. Fakullun muyassar lima khuliqalahu. Karena sungguhnya semua orang itu akan dipermudah oleh Allah untuk mencapai takdirnya masing-masing. Siapa yang berusaha untuk mencapai jalan ke surga, Allah mudahkan. Siapa yang berusaha untuk mencapai jalan ke neraka, juga Allah mudahkan jalannya ke neraka. Gitu. Jadi ini udah di tangan kita jemaah. Pilihannya di tangan kita. Antum mau sholat berjamaah, nggak sholat berjamaah, itu pilihannya di kita. Emang Allah paksa? Enggak. Bedanya apa? Allah tahu antum bakal sholat jamaah atau enggak, itu aja. Terus Allah menghendaki itu. Terus Allah sudah mencatat itu dan disimpan di Lauhil Mahfuz. Selesai sudah. Nah,
tidak ada satupun ulama yang dicatat riwayatnya oleh Al-Bukhari kecuali meyakini bahwasannya semua kebaikan dan keburukan yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga mengatakan tidak ada satupun dari 1000 ulama lebih yang tadi saya catat hadisnya yang berselisih di antara dalam hal lam yakunu yukaffiruna ahadan min ahlil qiblati bidzanb. Mereka tidak ada satupun yang mengkafirkan seorang pun dari ahlil qiblah. Ahlil qiblah itu artinya kata al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarah Aqidah Thahawiyah, mereka adalah orang-orang yang ketika sholat kiblatnya itu sama-sama Ka'bah, menghadapnya ke arah Ka'bah, dan meyakini ilahan wahidan, meyakini sembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutnya juga ahlil qiblah ya, karena kiblatnya Mekah. Kalau kiblatnya Candi Borobudur ya berarti bukan ahli kiblah dia. Kiblatnya Teheran ya, Karbala ya berarti bukan ahli kiblat dia. Kita nggak sebut mereka ahli kiblat. Jadi antum jangan berpikir semua yang ngaku muslim tuh meyakini satu-satunya kiblat itu cuman Ka'bah. Enggak, ada sebagian orang kiblatnya itu nggak ke Ka'bah jemaah. Nah, tidak ada satupun ulama yang dicatat riwayatnya oleh Bukhari kecuali mereka itu sepakat dalam hal tidak mengkafirkan pelaku dosa besar ya, yang dosa besar ini konsekuensinya bukan kufur. Karena dosa besar itu ada yang konsekuensi kufur jemaah, seperti murtad, itu kan jelas. Kemudian main sihir, itu jelas mengkafirkan pelakunya. Ini enggak, minum khamr. Minum khamr dosa besar apa dosa kecil jemaah? Tergantung Pak Ustaz. Kalau seloki dosa kecil. Kalau satu botol dosa besar. Loh, kok dosa ditentukannya sama kadar minumannya gitu? Enggak. Itu dosa besar karena diancam pelakunya dengan hukuman had di dunia. Itu ciri dosa besar. Zina dosa besar apa dosa kecil jemaah? Dosa besar. Jangan dibilang tergantung Pak Ustaz. Kalau suka sama suka kecil. Kalau pemaksaan dosa besar. Enggak, semuanya. Mau paksaan, mau suka sama suka, dosa besar zina itu. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau ada seorang muslim ahli kiblat, kiblatnya sama, Ka'bah, dia berzina, kafir apa enggak jemaah? Karena zinanya itu. Minum khamr, bahkan pecandu khamr, bukan minum khamr, maaf, pecandu khamr. Gara-gara itu dia kafir enggak? Enggak kafir menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itulah guru-gurunya Imam Bukhari jemaah. Guru-gurunya Imam Bukhari tidak ada satupun yang punya keyakinan orang itu keluar dari Islam gara-gara dia melakukan salah satu dari dosa besar. Wa ma ra'aitu fihim ahadan yatanawalu ashaba Muhammadin. Qalat Aisyah umiru an yastaghfiru lahum. Dan tidak ada satupun dari ulama yang saya catat hadisnya yang mereka itu memakan bangkainya para sahabat. Artinya menjelek-jelekan para sahabat, apalagi sampai mengkafirkan para sahabat, melaknat para sahabat Nabi. Berarti secara tidak langsung Imam Bukhari mengklarifikasi bahwasannya guru-gurunya itu nggak ada yang Syiah Rafidhah satupun. Karena di antara i'tiqadnya Syiah Rafidhah itu mereka atau Syiah ya Imamiyah Itsna Asyariyah itu akidahnya diantaranya mengkafirkan para sahabat Nabi kecuali beberapa saja. Diantaranya Salman Al-Farisi. Kenapa nggak dikafirkan? Sama-sama dari Furs, dari Persia, ya, pusat dari akidah Syiah Rafidhah. Jadi pusat Syiah Rafidhah terbesar di mana jemaah? Di Persia. Persia ini hari ini apa pusatnya? Iran, Teheran. Ya, bahasa Arabnya Toharon. Tapi kalau kita nyebutnya Teheran. Itu pusat dari akidah Majusi. Ya, penyembah api dan perkembangan akidah Syiah Rafidhah yang sangat pesat itu ada di sana. Dan di antara poin ajaran mereka adalah mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum kecuali beberapa saja.
Nah, Imam Bukhari mengklarifikasi, tidak ada satupun gurunya yang terpapar Syiah Rafidhah. Ya, dari mana taunya? Tidak ada satupun gurunya Imam Bukhari yang tadi berapa jamaah jumlahnya? Berapa puluh orang? 1000 lebih. Nggak ada satupun yang terindikasi pernah mencaci maki para sahabat, pernah menjelek-jelekan para sahabat. Dan beliau mengatakan, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, umiru an yastaghfiru lahum. Karena kita ini semua jamaah orang beriman, itu diperintahkannya untuk memohonkan ampun kepada Allah buat para sahabat Nabi. Bukan mencaci maki, bukan melaknat, bukan mengkafirkan. Na'udzubillah. Kita disuruhnya ngapain? Istighfar, mohonkan ampun kepada Allah untuk para sahabat. Dalilnya mana jamaah? Surah Al-Hasyr ayat 10 yang mungkin sebagian antum hafal. Rabbana ighfir lana. Apa lanjutannya jamaah? Kok wali-walidina? Doa orang tua itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kata Allah, Rabbana ighfir lana, ya Rabb, ampunilah semua dosa-dosa kami, bersihkan dosa-dosa kami, tutupi dosa-dosa kami. Kami saja enggak, wali ikhwanina, dan buat dosa-dosa saudara-saudara kami juga ya Rabb. Alladzina sabaquna bil iman, yang mereka lebih dahulu beriman daripada kami. Mereka lebih dulu beriman. Coba bayangin jamaah, kita bisa beriman sekarang selain taufik dari Allah itu karena jasa dan effortnya para sahabat untuk menyebarluaskan Islam sejauh yang mereka bisa, terus kita melaknat mereka. Kurang ajar gak kira-kira jemaah? Makanya ini analoginya sederhana aja. Antum belajar sama seorang ustadz, sama seorang syekh, antum belajar dapat ilmu bermanfaat, antum bisa sholat dengan benar, bisa puasa dengan benar, bisa wudhu dengan benar, karena itu ustadz. Terus nggak ada juntrungannya, tiba-tiba antum melaknat dia, atau punya dasar tapi dasarnya nggak jelas. Apa dasarnya? Antum mengkafirkan dia. Kira-kira murid apa ini namanya jemaah? Murid yang durhaka sama gurunya. Jadi murid tuh bisa durhaka jemaah, hati-hati. Dan hari ini banyak murid durhaka. Gurunya ngajar dari tempat yang jauh, ya semangatnya adalah untuk memberikan ilmu yang bermanfaat buat murid, dan itu berlangsung bertahun-tahun. Nggak tahu kenapa pas ngaji di tempat lain diserang kehormatan gurunya, dimakan bangkai gurunya. Itu banyak kejadian gitu. Nah, oleh karenanya benerlah panitia jamaah dan pengurus Masjid Baitus Salam ketika memutuskan bahwa kajian kita ini perdana di masjid ini sebagai pembuka, mudah-mudahan dari majelis-majelis yang lain, adalah masalah adab jamaah. Ya, mungkin karena panitia istikharah. Bener gak nih panitia? Pas mau mutusin ini istikharah dulu gak? Atau observasi doang tanpa istikharah? Istikharah aja mah. Kali-kali aja salah, nggak tahu. Terus pas milih ustadz istikharah gak tuh? Jangan-jangan ustadznya itu tadi terpapar salah satu dari yang tadi disebutkan, kan kita nggak pernah tahu. Nah itu tanggung jawab panitia tuh kalau ada ustadz masuk sesat menyimpang, gitu, karena panitianya belum istikharah gitu loh. Baik, kemudian wa kanu yanhauna 'anil bid'ah. Dari semua gurunya beliau nih yang ribuan tadi, kata Imam Bukhari rahimahullah, semuanya itu melarang dari perbuatan bid'ah. Wa ma lam yakun 'alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan hal-hal yang tidak ada dasarnya sama sekali dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Dan juga nggak ada dasarnya dari ajaran para sahabat. Tidak pada masa Nabi, tidak pada masa sahabat. Sementara Nabi mengatakan khairul quruni qarni, tsumma alladhina yalunahu, tsumma alladhina yalunahu.
Sebaik-baiknya generasi adalah generasi di mana aku hidup bersama para sahabatku. Kemudian generasi berikutnya, generasi sahabat junior dan tabi'in senior. Kemudian generasi berikutnya, generasi tabi'in junior dan tabi'ut tabi'in senior. Setelah itu kata Nabi tersebar fitnah yang sangat luas di tengah-tengah kaum muslimin. Mulai bermunculan tuh sekte-sekte menyimpang. Adapun di kurun Az-Zahabiyah, generasi emas umat Islam ini, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu tidak ada satupun sekte yang berani untuk show off, menampilkan kesesatannya, akidahnya yang menyimpang. Nggak berani jemaah. Paling bibit-bibitnya aja ada, tapi secara terang-terangan nggak berani jemaah. Masih banyak para sahabat Nabi hidup, masih banyak para tabi'in hidup. Nah, guru-gurunya Imam Bukhari itu mereka adalah orang-orang yang sangat semangat menyuarakan tentang bahaya dari perbuatan bid'ah dalam agama dan menyuruh kita nih untuk berpegang kepada jalannya Rasul dan para sahabat berdasarkan firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan kalian berpegang teguhlah kepada hablullah. Kalau antum buka buku tafsir, banyak sekali penjelasan para ulama tentang masalah hablullah, dan berpeganglah kuat-kuat kalian terhadap hablullah, talinya Allah. Apa talinya Allah? Sebagian ulama tafsir menyebutkan maknanya Al-Quran. Sebagian ulama tafsir menyebut hablullah itu sunnah Nabi. Sebagian menafsirkan hablullah adalah jalannya para sahabat. Dan ini kata para ulama namanya khilaf tanawwu', perselisihan pendapat di kalangan ulama yang sifatnya variatif, tidak saling bertentangan. Jadi semuanya benar. Sehingga arti dari berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah berarti maknanya berpegang teguhlah kalian terhadap Al-Quran, kepada as-sunnah, dan kepada manhaj atau metodologi atau cara beragamanya para sahabat Nabi. Pegang itu kuat-kuat. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian saling berpecah belah. Itu jemaah di antara profil dari guru-gurunya Imam Bukhari rahimahullah, yang Imam Bukhari bukan cuma ngambil hadis tapi ngambil akidah. Makanya jemaah, kita ini jangan sampai menyepelekan juga ya di dalam kita berguru dengan seseorang. Memang nih kita harus bisa bedakan jamaah antara ngambil maklumat sama berguru. Kalau ngambil maklumat ya silakan aja, kalau antum bisa memfilter, antum ngambil maklumat dari barat gitu kan tentang pengobatan, tentang herbal, silakan aja. Tapi berguru tuh artinya mulazamah jemaah. Orang dulu tuh bergurunya nggak kayak kita aja mah. Pertemuannya seminggu sekali, apalagi sebulan sekali, 2 bulan sekali. Ada yang pertemuannya setahun 2 kali aja mah. Datang kajiannya tuh khutbah Idul Fitri sama khutbah Idul Adha doang. Gitu. Kalau dulu tuh nggak, namanya berguru tuh mulazamah. Ya, kalau kita dibilang berguru tuh berarti mepet terus sama guru kita. Jadi yang diambil tuh bukan ilmu hadisnya doang, bukan, tapi etikanya. Bagaimana cara berbicaranya, bagaimana cara dia ketika merespon orang yang menghujat dia, bagaimana akidahnya. Ini yang lebih penting nih, bagaimana akidahnya, bagaimana dia mengikuti sunnah Nabi SAW, bagaimana cara minumnya, cara duduknya, cara berinteraksi dengan orang tua. Jadi makanya ilmu orang dulu tuh berkah aja mah, karena berguru. Kalau orang sekarang tuh mungkin ya mirip-mirip lah, tapi tidak sama persis. Mondok. Ya, kalau orang mondok itu dia bisa mempotret kiainya itu dengan berbagai macam angle. Dia ngelihat kiainya gimana interaksi sama anak-anaknya, dia lihat kiainya itu bagaimana bercengkrama dengan istrinya, bagaimana interaksi sama santri-santrinya, begitu. Itu namanya berguru tuh. Kalau sekarang enggak. Kebanyakan kita itu bukan berguru, ngambil ilmu tok. Udah gitu dari YouTube pula lagi, gitu kan. Enggak datang langsung ke kajian. Dan bagi kita tuh udah berguru namanya. Enggak. Berguru tuh mulazamah, kita nempel terus jemaah.
Jadi orang dulu tuh kalau misal dikatakan muridnya Imam Syafi'i, ya bukan anggota majelis taklimnya tok, bukan. Itu Imam Syafi'i kemana diikutin jemaah. Itu emang nggak risih Pak Ustadz Imam Syafi'i diikutin mulu gitu, sampai kamar mandi itu diikutin? Ya enggak lah. Di tempat-tempat private mereka akan menghindar. Tapi di tempat di mana gurunya bisa diakses secara syariat, ya mereka akan mengakses gurunya. Mereka berusaha jemaah untuk tidak lepas dari gurunya semaksimal mungkin. Makanya akidah guru itu penting. Karena nanti bisa jadi guru itu jemaah ketika dia ngajar, dia akan menyusupkan akidah-akidah dia yang menyimpang ke dalam hati murid-muridnya. Dan dia akan merancang bagaimana syubhat itu bisa masuk ke dalam hati tanpa disadari sama muridnya. Akhirnya jadi murid-murid yang keras, ya kan? Jadi murid-murid yang jumut, kaku gitu kan, ekstremis. Itu kenapa bisa begitu? Karena kita tidak memilah-milih guru ketika berguru, jemaah. Jadi bedakan antara berguru sama ngaji biasa kayak kita begini jemaah. Yang pertemuan kita ya sepekan sekali, sepekan 2 kali, sebulan sekali bahkan. Kalau orang dulu enggak, makanya benar-benar harus dipastikan, oh akidah guru kita nih kayak gimana nih. Ya, bahkan Imam Malik ibunya itu bukan mempertimbangkan akidah guru lagi jemaah. Imam Malik tuh berpesan ibunya nih sama Imam Malik rahimahullah. Nak, belajar nak sama Laits, belajar sama Imam Laits, belajar sama Imam Fulan. Ambil adabnya terlebih dahulu sebelum kamu ambil ilmunya nak. Karena demi Allah, ibu ini lebih rela engkau mempelajari adab dari mereka daripada engkau memperbanyak mengambil riwayat dari mereka. Kenapa jemaah? Karena berguru itu subhanallah jemaah, kita benar-benar dapat gambaran utuh bagaimana seorang ahli ilmu mengamalkan ilmu gitu loh. Kalau kita kan hari ini enggak jemaah, bahkan gurunya pun kadang-kadang tidak mengamalkan ilmu. Nah, kita nggak berharap begitu. Kita berharap setiap kita ngaji, ilmu kita bertambah, adab kita bertambah. Ngambilnya dari mana? Ya dari guru-guru kita. Makanya tadi kalau sampai salah ngambil guru, wah ini fatal jemaah. Di dalam berguru itu lebih rentan jemaah. Makanya nggak bisa meremehkan. Oh nggak apa-apa deh Pak Ustadz, dia Mu'tazilah, yang penting dia ahli hadis. Nggak apa-apa deh Pak Ustadz, dia Syiah Rafidhah, yang penting dia pakar tafsir. Oh nggak ada cerita jemaah. Kalau berguru tuh antum benar-benar harus pastikan akidah guru antum clear, tidak terpapar ya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Sudah masuk waktu Isya jemaah? 1 menit lagi. Baik, kemudian sedikit jemaah sebelum kita azan, Syekh Ruslan hafizahullah taala juga menggambarkan kepada kita di dalam muqaddimah ini bagaimana kecerdasan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sebagaimana diriwayatkan dari Muhammad bin Hamdawayh. Beliau mengatakan, sami'tu Muhammad bin Ismail yaqul, aku pernah mendengar Muhammad bin Ismail berkata, ahfadhu mi'ata alfi hadithin sahih wa ahfadhu mi'atai alfi hadithin ghairi sahih. Kata Imam Bukhari, aku hafal 100.000 hadis sahih dan aku juga menghafal 200.000 hadis yang tidak tergolong hadis sahih. Berarti totalnya berapa jemaah? 300.000 hadis. Antum berapa hadis jemaah? 1 hadis. Innamal a'malu binniyat. Itu juga potongan pertamanya doang Pak Ustaz. Lanjutannya kita nggak hafal. Itu tentang kecerdasannya dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik, sudah masuk azan. Kita jeda azan dulu jemaah, nanti kita lanjutkan sebentar penjelasan dari biografi beliau. Sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ya jemaah yang Allah muliakan, tadi sebagaimana yang sudah kita bahas di awal sebelum kumandang azan Isya, bagaimana cepatnya hafalan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, yaitu beliau dikatakan bahwa beliau sendiri yang mengatakan ahfadhu mi'ata alfi haditsin sahih, aku hafal 100.000 hadis sahih, wa ahfadhu mi'atai alfi haditsin ghairi sahih, dan aku hafal kurang lebih 200.000 hadis yang tidak tergolong hadis sahih. Dan suatu hari jemaah, Imam Bukhari itu
datang ke negeri Baghdad, ya, di Irak. Fasami'a bihi ashabul hadis fajtama'u. Dan ketika Imam Bukhari datang ke Baghdad itu, didengarlah beritanya santer. Bukhari ini ya seorang ahli hadis gitu. Tapi baru santer ketika beliau datang ke Baghdad. Didengarlah sama para ahli hadis di Baghdad. Mereka berkumpul. Wa amadu ila mi'ati hadis. Kemudian mereka sengaja mengumpulkan 100 hadis. Faqallabu mutunaha wa asanidaha. Mereka bolak-balik, mereka acak-acak matan dan sanadnya, jemaah. Jadi sekedar informasi, kalau hadis itu kan dia tergolong dari matan dan sanad. Apa jemaah? Bukan mantan ya, ini jangan-jangan ngantuk nih dengarnya. Mantan, Ustaz, kok jadi mantan sih? Matan dan sanad. Matan itu isi hadisnya. Tadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ad-dinu nasihah liman ya Rasulullah, itu namanya matan, isi hadisnya. Sanad itu mata rantai perawinya. Hadis itu jemaah itu bisa jadi diriwayatkan dari satu jalur aja itu 10 perawi atau bisa lebih. Kalau ke Imam Bukhari ya bisa 10 atau mungkin 15 perawi lebih. Itu kalau satu jalur. Kadang satu hadis itu dia diriwayatkan dari 10 jalur, 15 jalur. Itu satu hadis tuh. Ini ahli hadis Baghdad ngumpulin 100 hadis jemaah. Diacak-acak sanad sama matannya, ditukar-tukar. Wah, pokoknya diacak-acak lah. Ini menguji Imam Bukhari ini. Wa ja'alu matna hadzal isnad hadza wa isnad hadza al-matan hadza. Yang sanadnya ini, matannya ditaruh yang ini. Yang matannya di sini, sanadnya ditaruh di sini. Dibolak-balik pokoknya. Wa dafa'u ila kulli wahid asyrah ahadits liyulquha 'alal Bukhari fil majlis. Dan satu-satu 10 orang itu masing-masing baca 10 riwayat, baca 10 hadis di hadapan Bukhari. Kan tadi 100 hadis jemaah, yang nguji 10 orang. Masing-masing dari 10 orang itu per orangnya berarti nyampein 10 hadis, tapi sanadnya udah diacak-acak jemaah. Matannya juga udah dibolak-balik. Matan yang harusnya di sini, sanadnya dipindah ke sini. Yang ini dipindah ke sini. Wah, kacau sudah. Duduk dia tuh jemaah. Fajtama'an nas, orang-orang kumpul. Jadi ini kayak sidang disertasi lah kurang lebih gitu. Wantudiba ahaduhum fasa'al al-Bukhari an haditsin min asyratihi. Ya, kemudian ditanyalah Bukhari satu persatu nih dari yang tadi ngumpulin 10 hadis tuh. Imam Bukhari ditanya, "Tahu gak hadis ini?" Kata Bukhari, "La a'rifu." Wa sa'alahu an akhar, ditanya lagi, "Kamu pernah gak dengar hadis ini?" Udah dibacakan tuh, kata Bukhari, "La a'rifu." Saya juga enggak tahu hadis ini. Wa kadzalika hatta faragha min asyrati. Sampai 10 orang yang tadi masing-masing bacakan 10 hadis, semua jawabannya Imam Bukhari enggak tahu saya hadisnya. Belum pernah dengar hadisnya. Ya kan? Fakana al-fuqaha yaltafitu ba'dhum ila ba'd. Sehingga membuat para ahli hadis tadi ini bingung gitu. Loh, kok katanya ahli hadis gitu. Kok dibacain 100 hadis per 10 orang tadi? Ini enggak tahu hadisnya, ini enggak tahu hadisnya. Jadi gimana ini? Ya kan, kemudian summan tudiba akhar fa fa'ala kama fa'ala al-awwal wal Bukhari yaqul la a'rif. Setiap orang bacain hadisnya selalu Imam Bukhari mengatakan saya enggak tahu hadisnya. Falamma alima annahum qad faraghu iltafata ila al-awwal minhum faqala amma haditsuka al-awwal fakada. Setelah 10 orang selesai nyampein hadis jemaah, kata Imam Bukhari gini, hadismu tuh ke 10 orang tadi satu persatu Imam Bukhari sampaikan begini. Hadismu tuh harusnya jalurnya begini, diriwayatkan dari fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, ani Nabi SAW. Satu persatu di kayak gituin 10 orang tadi jemaah. Dari 100 hadis itu dirapiin lagi sanad sama matannya sama Bukhari. Maka akhirnya jemaah semua mengakui fa aqarrallahu nas bil hifdz. Maka pada saat itu semua ahli ilmu di Baghdad sepakat bahwa mengatakan Bukhari ini adalah seorang hafidz. Tahu hafidz jemaah? Hafidz itu bukan hafidz kayak sekarang kita jemaah. Kalau di kita sekarang gelar Ustadz Fulan bin Fulan al-Hafidz. Hafidz apa tuh jemaah? Hah? Hafiz 200.000 hadis apa hafiz 30 juz jemaah? Kan? Hafidz, al-Hafidz. Sering kali kan antum kalau lihat di flyer atau di spanduk gitu kan, sholat
Idul Fitri, imamnya Ustadz Fulan bin Fulan Al-Hafidh. Itu jangan antum pahami, oh ini kayaknya Bukhari nih gitu kan. Bukan Bukhari. Mungkin namanya Bukhari juga, Ustadz Bukhari Al-Hafidh, tapi bukan Bukhari penulis kitab Adabul Mufrad pastinya jemaah. Jadi hafidh itu para ulama berbeda pendapat. Gelar hafidh itu wallahu alam itu baru diserahkan kepada seseorang yang hafal 500.000 hadis beserta sanadnya jemaah, beserta semua jalur-jalur periwayatannya. Tadi saya bilang satu hadis itu kadang diriwayatkan dari 10 jalur periwayatan. Kalau satu jalur aja ada 15 orang, ya kaliin aja jamaah, 10 kali 15 itu ngapalin nama orang secara runtun itu jamaah. Jadi ini bukan cuma tentang ngapalin matannya, bukan, gampang kalau matannya doang mah jamaah. Ya, tapi ini kita bicara ngafalin matan dan jalur periwayatannya. Imam Bukhari bisa tuh jamaah mengurai kembali, ya kan, menyatukan sanad-sanad perawi yang terpencar dijadiin rapi lagi sama Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, mudah-mudahan ya kita termasuk yang mendapatkan keberkahan dari ilmunya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sekali lagi jemaah, ini yang terakhir mungkin yang kita sampaikan di majelis ini untuk hari ini. Imam Bukhari itu punya kebiasaan jemaah, di antaranya setiap beliau menulis dan mencantumkan satu hadis di dalam buku hadisnya, beliau punya kebiasaan illa tasaltu qabla dzalik wa shallaitu rak'atain. Setiap nyantumin satu hadis, ya, itu beliau sebelumnya mandi dulu dan habis itu sholat sunnah 2 rakaat. Nyantumin satu hadis. Ada berapa hadis jamaah di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini jamaah? Antum pernah ngecek gak? Kurang lebih jamaah ada 1322 hadis. Berarti paling tidak untuk mencantumkan buku ini jemaah, mencantumkan hadis di buku ini, Imam Bukhari udah mandi berapa kali? 1000. Makanya yang malas mandi udah nggak cocok nih belajar Adabul Mufrad jemaah. Bukan gue banget nih bosan. Ya kan? Imam Bukhari 1322 hadis. Baru kitab Adabul Mufrad. Kitab Sahih Bukhari itu sekitar 7.000-an riwayat jemaah. Ya, kalau dipakai pengulangan, kalau nggak pakai pengulangan, Sahih Bukhari itu cuma 2.600. Ya antum tambahin aja 1.322 sama 2.600. Berapa jemaah? Nih, mana nih menang matematika olimpiade kemarin? Berapa? 3.900 berapa? 20 berapa? Ya begitulah pokoknya Pak. Banyak lah pokoknya Pak Ustadz. Kita nggak bakal sanggup deh jadi Bukhari gitu. Jadi itu jamaah ilmu yang beliau cantumkan tuh mudah-mudahan ya atas keberkahan itu gitu. Jadi setiap beliau cantumkan, mau nyantumin hadis mandi dulu sholat 2 rakaat. Ya, mau nyantumin hadis mandi dulu sholat 2 rakaat. Kita mau ngaji kitab Adabul Mufrad nggak mandi tuh jamaah. Makanya gimana mau berkah gitu loh. Jadi dari rumah nih cuman ngaji gitu kan, nggak mandi kita lupa. Sampai bininya udah tegur di rumah, "Bi nggak mandi dulu." Enggak. Orang cuman ustadz doang kok, bukan Bukhari yang ngajar gitu kan. Akhirnya jadi nyepelein kita. Nah itulah, karena nggak punya adab kepada ilmu, nggak dapat ilmu manfaat gitu. Coba lihat penghargaan para ulama terhadap ilmu jamaah. Coba kita pernah berpikir gak gitu? Kenapa Imam Bukhari mesti ngelakuin ini? Ini bentuk pengagungan kepada ilmu, kepada hadis Nabi jamaah. Tadi saya bilang kalau kita nyepelein ilmu, ya ilmu bakal nyepelein kita. Makanya kenapa orang dulu ilmunya itu berkah jemaah, cepat menghafal dan bermanfaat, bukan cuma menghafal, bermanfaat. Kenapa? Karena ilmunya berkah. Ilmunya dapat ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kenapa demikian? Jaga adab kepada ilmu. Memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu. Tadi. Karena kalau kita nggak memuliakan ilmu jemaah, ilmu itu kata para ulama, dia sesuatu yang jamil. Ilmu itu indah, ilmu syar'i. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan itu kecuali dengan cara yang indah juga. Jadi ilmu itu value-nya tinggi cuma, mahal, mewah. Nah yang mewah ini ngambilnya juga pakai cara yang elegan, nggak sembarangan. Karena mewah, ngambilnya pun nggak boleh sembarangan. Nah di kita ini punya asumsi kita bisa dapat ilmu bermanfaat, pokoknya gimana aja caranya deh, mau ngaji sambil senderan, mau ngaji sambil makan snack, kadang-kadang begitu cuma. Kita lagi ngajar nih, kajian subuh gitu kan,
disediain snack. Itu murid-murid pada makan aja, nggak mikirin gurunya tuh. Keluar sebelum subuh udah makan belum gitu kan? Tapi kan, lo bener. Tapi kan gurunya nggak mungkin sambil ngajar sambil makan risol gitu kan sama cabe. Itu jemaah. Coba deh kita renungkan gitu. Kadang-kadang kita ini udah ngaji lama, kok nggak ada perubahan gitu loh. Ya kadang-kadang faktornya itu. Karena kita nggak beradab kepada ilmu. Kita tidak memuliakan ilmu kita. Tidak seperti para ulama kita. Ini mungkin yang bisa disampaikan jemaah. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat buat kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.